Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welsa Susila, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460101211. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah pada kelas 4 fase B semester 2 SD Negeri 243 Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Mohon kiranya kepada dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita baik dan lancar. Siapa yang berdoa? Tiga kelas, silahkan. Siapa? Siapa? Enggak, dari mulai. Sekarang Ibu akan mengabsen. Nah, ditanya dulu. Adakah anak-anak Ibu yang tidak hadir sekarang? Hadir semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang libur. Nah, sekarang sebagai pembiasaan kita sebelum belajar, kita tidak harus terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah sampai surat apa? Akhir. Nah, anak-anak Ibu, pembiasaan kita membaca Al-Quran setiap pagi ini kita biasakan. Anak-anak itu akan mewakili membaca Al-Qurannya dan selebihnya mendengar. Supaya kamu tahu, anak yang mendengarkan pembacaan hafalan Al-Quran temannya sama pahalanya dengan teman kamu yang membacakan. Nah, silakan Akhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim, ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah dibacakan surat Al-Baqarah kemudian kita hakim. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan bersama-sama nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul. Nah, sekarang bertanya dulu, ada nggak anak ibu yang tahu tentang pelajaran kita minggu kemarin? Berarti tentang Surat Atin tentang silaturahmi. Bagus. Anak ibu Rido masih mengetahui bahwa pelajaran kita kemarin adalah surat Atin tentang silaturahmi. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita, yaitu beriman kepada Rasul. Sekarang aku bertanya, apa yang dimaksud dengan iman? Zahra. Percaya. Bagus sekali. Pertanyaan ibu langsung dijawab pada Zahra, yaitu iman itu adalah percaya. Percaya kita bahwa iman itu ada. Sekarang pertanyaan ibu yang keduanya, rukun iman itu berapa? Beriman kepada Rasul. Fauzan. Keempat. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan. Tujuan dari pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuannya yang pertama yaitu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, anak-anak ibu, yang kedua menyebutkan sifat-sifat mustahil. Berarti anak-anak ibu harus tahu mana yang sifat wajib dan mana yang sifat mustahil. Nah, kemudian meneladani sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih paham anak-anak ibu dan lebih mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu harus memperhatikan dan paham tentang pelajaran kita melalui video ini. Maka oleh sebab itu anak-anak ibu harus memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Nanti ibu akan kasih pertanyaan. Anak-anak, silakan anak-anak ibu memperhatikan video yang ditayangkan supaya anak-anak ibu paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Anak-anak
pengertian tentang Rasul. Nah, sekarang masuk pelajaran kita beriman kepada Rasulullah, khususnya tentang sifat-sifat Rasul. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak ibu dapat mengetahui arti sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, menyebutkan sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga, mengetahui arti sifat mustahil bagi Rasul. Dan terakhir, anak-anak ibu dapat menyebutkan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu ingin bertanya, tahukah kamu sifat-sifat Rasul? Jadi, sifat-sifat Rasul itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul, dan yang kedua adalah sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nah, anak-anak ibu semuanya, sifat wajib bagi Rasul itu adalah sikap yang dimiliki oleh para Rasul dan menjadi teladan bagi umatnya. Anak-anak ibu sekalian, jadi sifat wajib bagi Rasul itu terbagi 4. Yang pertama, Rasul bersifat sidik, yang artinya benar. Yang kedua, Rasul bersifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nah, yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Dan terakhir, fatanah, yaitu cerdas. Nah, anak-anak ibu, Rasul mempunyai sifat wajib dan juga sebaliknya Rasul juga mempunyai sifat yang mustahil. Nah, sifat-sifat mustahil bagi Rasul adalah, jadi sifat mustahil bagi Rasul adalah sikap yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Nah, anak-anak ibu, sifat mustahil bagi Rasul yang pertama kizib, yaitu dusta, dan yang keduanya kitman, menyembunyikan, dan yang ketiga khianat, yaitu berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Yang keempat baladah, yaitu bodoh. Nah, sekarang kita mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, yaitu sidik. Lawannya adalah kizib. Yang sidik artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Lawan sifat sidik adalah kizib, artinya berbohong. Nah, Rasul tidak pernah berbohong. Nah, sifat-sifat Rasul yang kedua yaitu tabligh, berlawanan dengan kitman. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Sifat-sifat Rasul yang ketiga yaitu amanah, yang berlawanan dengan khianat. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Nah, selanjutnya sifat-sifat Rasul yaitu fatanah, yaitu berlawanan dengan baladah. Fatanah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah. Nah, sesuai dengan materi kita kali ini yaitu beriman kepada Rasul, dan kita telah menonton video dari materi pembelajaran kita. Nah, sekarang ibu bertanya, berapa sifat dari Rasul yang kamu contoh tadi? Sifat dari Rasul berapa? Ada dua. Yang pertama sifatnya wajib. Yang termasuk kepada sifat wajib berapa? 4. Yang pertama sidik, apa artinya
Berarti kalau sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib. Apa yang pertama Pak? Kizib. Apa arti kizib? Nah, yang kedua apa sifat mustahil? Khianat. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah khianat, kemudian kitman. Yang ketiganya adalah baladah. Untuk tahunya kamu tentang sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil apa tadi? Kizib. Apa arti kizib? Dusta atau bohong. Nah, yang keduanya adalah kitman. Apa arti kitman? Menyembunyikan. Dan yang ketiga? Apa artinya? Dapat dipercaya. Kemudian baladah. Nah, sekarang anak-anak ibu harus berani kamu ya, harus berani tampil, harus berani berbicara dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu yang harus diketahui adalah tanpa keberanian tidak ada kemenangan, dan tanpa perjuangan tidak akan ada kebahagiaan. Nah, teruslah anak-anak ibu berkarya, dan kunci-kunci berkarya dan kunci-kunci keberuntungan akan semakin terbuka bagi anak-anak ibu kalau kita berani. Masih semangat anak-anak ibu? Sekarang untuk lebih semangatnya lagi kita beri tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat ya. Nah, sekarang anak-anak ibu telah paham dan mengerti tentang beriman kepada Rasulullah ini. Sudah mengetahui sifat wajibnya dan sudah mengetahui sifat mustahilnya. Sekarang ibu akan mengasihkan KPD, tugas bagi anak-anak ibu 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Nah, dalam mengerjakan KPD ini yang akan ibu nilai adalah kebersamaannya. Di sini anak-anak ibu soalnya di sini adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, anak-anak ibu memasangkan apa yang mustahil dan apa yang wajib nanti dipasangkan pasangannya. Mengerti? Nah, ibu kasih waktunya 10 menit. Silakan dijawab pertanyaannya berkelompok. Kasih nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tulis nama kelompoknya.
Periksa dulu, periksa. Sudah, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1? Nah, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah siap? Nah, sekarang anak-anak ibu akan menampilkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sekarang ditampilkan di kelompok 1, silakan. Kelompok 1 silakan menampilkan hasil diskusinya. Bacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipura dari perwakilan kelompok 1. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, percaya, patuh, cerdas. Nah, dari yang disampaikan dari perwakilan kelompok 1 tadi, ada anak ibu yang bertanya? Ya, silakan. Patanah apa artinya? Pertama artinya cerdas. Patanah artinya cerdas. Betul? Nah, kasih Bobi. Nah, sekarang ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu yang bertanya lagi. Apakah sudah paham anak-anak ibu dengan materi ini? Ya. Yang tadi ibu akan bertanya, kita telah mengetahui yaitu sifat wajib bagi Rasul. Dan lebih pahamnya, sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik. Apa artinya tadi? Jujur. Jujur. Nah, yang kedua, Tabligh. Fauzan, apa artinya tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Nah, kemudian amanah, apa artinya amanah? Percaya. Kemudian patanah, apa artinya patanah? Cerdas. Berarti sudah paham anak-anak ibu? Nah, sekarang kita kasih hapus untuk penampilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penampilan dari kelompok 4. Silakan anak-anak ibu dari kelompok 4. Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Kasih hapus dulu. Nah, sekarang ada yang bertanya dengan penampilan dari kelompok 4. Ya, Akila, silakan. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak
tidak boleh dimiliki oleh rasul. Betul Tisina? Sifat mustahil, pertanyaan dari teman kamu tadi, apa itu sifat mustahil? Nah sekarang dijawab, sifat mustahil adalah Sifat yang tidak boleh dimiliki sifat yang tidak boleh dimiliki. oleh rasul. Anak-anak ibu sudah paham semuanya? Nah sekarang bertanya lagi, bertanya kepada semuanya. Yang pertama sifat mustahil bagi rasul. Apa yang pertama? Kitman. Apa artinya? Menyembunyikan. Yang kedua apa? Balas. Apa artinya? Bodoh. Dan yang sekarang berkhianat. Berkhianat. Yang keempat adalah kizib. Apa artinya? Dusta. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, tadi sudah tampil 2 kelompok. Sekarang kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan wakilan dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang lawan dari sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Sidik, kizib, tablik, khianat, Tablik, iman, khianat, badana, barokah. dan itu hasil diskusi dari teman kamu kelompok 3. Nah, sekarang ada yang bertanya, Nenek Ibu. Nah, sekarang Ibu yang bertanya tentang sifat-sifat memasangkan sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, kita pasangkan yang mustahil yang mana, yang wajib yang wajib. Yang pertama sidik. Sidik apa pasangannya? Kizib. Kemudian tablik. Nah, amanah. Kemudian fatona. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham semuanya ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 3. Nah, anak-anak ibu, agar lebih semangat lagi, ibu akan memutarkan nyanyi sifat wajib bagi rasul dan anak-anak ibu mengiringi lagunya bisa dengan irama empat pisang. Nah, dengan menyanyi ini nantinya anak-anak ibu akan ingat. Nah, nyanyinya sudah hafal, berarti anak ibu mudah mengingatnya mana yang sifat wajib dan mana yang sifat mustahil. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Sifat wajib bagi rasul, sidik amanah, tablik dan fatona. Sidik amanah, tablik dan fatona. Sidik lalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik
pembelajaran kita. Nah, anak-anak ibu untuk mengetahui sampai di mana anak-anak ibu mengetahui tentang pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengasihkan soal evaluasi bagi anak-anak. Silakan dikerjakan. Silakan anak ibu inisinya sendiri, tidak ada yang mencontek karena nilainya adalah nilai jangan lupa namanya. Sudah semuanya? Nah, kumpulkan. Nah, hasil dari evaluasi kamu ini akan dinilai nantinya. Nah, anak-anak ibu, apakah pelajaran kita menyenangkan? Anak-anak ibu paham? Mengerti? Yang pasti anak-anak ibu paham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, yang pertamanya adalah kita telah mengetahui bahwa sifat-sifat rasul itu ada dua. Yang pertama adalah sifat wajib. Nah, kita tahu yang sifat wajib itu ada berapa? Yang pertama sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga dan kemudian kita juga telah mengetahui sifat mustahilnya. Nah, sifat mustahilnya apa tadi? Sifat mustahilnya adalah fizik, Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kita dulu belajar. Nah, untuk minggu depannya kita akan mempelajari tentang anak soleh. Nah, untuk pembelajaran berikutnya itu kita pelajari yaitu tentang anak soleh. Nah, anak-anak ibu di rumah tolong membaca bukunya. Ya, paham? Nah, sekarang kita sudahi pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.